Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arah Juang, sahabat-sahabat sekalian. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah politik identitas, yang mana politik identitas itu yang kita bahas di video sebelumnya itu berkaitan soal beberapa momentum-momentum politik yang terjadi di 2017-2019. Nah, hari ini atau video yang kedua ini ada pembahasan yang ingin saya angkat. Ya terserah sahabat-sahabat mau mengomentari seperti apa, mau berkomentar seperti apa, silahkan saja. Terkait masalah soal beberapa waktu yang lalu itu sempat beredar di sosial media, di YouTube, bahkan banyak yang berkomentar terkait banyaknya beredar spanduk-spanduk HRS di Bogor dan kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi tersendiri terkait soal dukungan HRS di kontestasi politik atau Pilpres 2024. Nah, kita simak dulu video yang satu ini. Menjelang pemilihan presiden Pilpres 2024, baliho berukuran besar bergambar Habib Rizik Syihab atau HRS mulai bermunculan di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya memuat foto Habib Rizik Syihab, baliho tersebut juga bertuliskan "Kami Warga Bogor 2024, Satu Komando IBHRS". Diketahui IBHRS merupakan akronim dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita ke depan wajib milih pemimpin yang baik. Dan kita harus punya pemimpin yang baik. Tidak boleh yang tidak baik kita pilih lagi. Setuju tidak? Pokoknya kalau ada tokoh partai siapapun yang selama ini bikin susah umat, tenggelamkan ya kawan. Lengserkan dan longsorkan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ayo umat Islam sama-sama kita rebut kemenangan. Setuju? Takbir. Shallu ala nabi. Oke. Itu tadi cuplikan video yang saya perlihatkan ke sahabat-sahabat semua sebagai kondisi yang muncul hari inilah. Nah, kita tidak bisa pisahkan antara HRS dengan politik identitas. Apakah yang pernah terjadi di 2017, Bela Islam 212, kemudian Pilpres 2019 yang memanas soal kekuatan-kekuatan Islam yang kemudian digiring ke urusan-urusan politik. Nah, inilah yang ingin saya angkat, inilah yang ingin saya bahas di video kali ini. Kita bicara santai saja, kita bicara biasa saja terkait persoalan ini. Saya menganggap bahwa Habib Rizik tetap saja memiliki nilai jual. Sehingga di momentum Pilpres 2024 yang ya kurang lebih tinggal beberapa bulan lagi kita akan hadapi sama-sama, ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Munculnya beberapa spanduk yang ada di Bogor, Satu Komando dengan HRS. Ini kemudian memunculkan diskusi banyak pihak soal di mana arah keberpihakan HRS nantinya. Nah, tentu di cuplikan video yang tadi kita sudah dengar sendiri bahwa ada potensi HRS ini kemudian akan menggunakan instrumen yang sama. Nah, terkait persoalan kekuatan Islam dan kemudian melawan partai-partai politik yang tidak pro dengan umat dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah partai apa? Ini yang tidak pernah disebutkan oleh HRS. Partai apa yang dituduh kemudian tidak pro dengan umat? Kalau penguatannya HRS adalah persoalan agama, itu berat. Kenapa saya mengatakan itu berat?
Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Nusantara dengan kemajemukannya kita, dengan agama yang beragam. Bukan cuma Islam yang hidup di sini, kemudian memaksakan bahwa kekuatan Islam harus seperti ini, harus bersatu apa dan lain sebagainya. Iya, benar. Menggunakan instrumen agama itu adalah strategi yang paling tepat dalam momentum-momentum politik. Kita harus sepakat itu. Kenapa? Karena kos politiknya pasti akan rendah, kos politiknya pasti akan murah. Kenapa saya katakan murah? Karena dengan menggunakan identitas agama, kemudian diseret ke arah politik, dengan menggunakan dogma-dogma agama, kemudian membuat orang berkelompok-kelompok, inilah yang kemudian akan membuat kos politik itu akan murah. Nah, contoh misalnya kita ambil sampel Habib Rizik yang menjadi figur, yang menjadi orang yang kemudian difigurkan di kelompok-kelompoknya mereka, itu kemudian mendengar dan kemudian melaksanakan perintah dari Habib Rizik. Itu berarti kan ada kelompok yang kemudian dia bawa, yang dia bangun, yang kemudian dia akan pakai di pertarungan Pilpres 2024 nantinya. Nah, kalau modelnya seperti ini berarti apa bedanya gerakan Habib Rizik HRS di pertarungan 2024 dengan Pilpres sebelumnya? Akan sama saja. Orang-orang yang akan dia pakai sama saja, strateginya sama saja. Nah, saya pikir menarik untuk kita diskusikan ini. Teman-teman bisa berkomentar apa saja, silahkan. Yang pro dengan apa yang saya sampaikan, silahkan berkomentar. Yang kontra dengan apa yang saya sampaikan, silahkan berkomentar. Nah, hanya saja saya ingin mengatakan bahwa jika model kampanye, jika model menyatukan umat, jika model menyelamatkan bangsa dengan gaya komunikasi seperti ini, saya pikir ini yang keliru menurut saya. Ini yang keliru menurut saya. Kenapa? Karena ya oke lah, kita harus bangga dengan agama kita. Saya bangga, saya Islam. Habib Rizik HRS ini harus bangga karena dia Islam. Semua pemeluk agama harus bangga dengan agamanya masing-masing. Nah, terus bagaimana caranya kita mengedepankan soal toleransi, bagaimana caranya kita mengedepankan soal keberagaman ini di Indonesia yang kita tahu bahwa kita beragam, kita punya banyak kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Kemudian model yang disampaikan HRS di media, kemudian menggiring opini-opini dan kemudian menggiring isu-isu soal kekuatan Islam, ini saya pikir agak sedikit membahayakan, agak sedikit keliru menurut saya. Kenapa misalnya kita tidak angkat persoalan toleransi itu, bagaimana caranya kita bersatu tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus misalnya memecah belah umat, kan ini yang menjadi persoalan. Khawatirnya kita, semoga ini tidak terjadi, gejolak yang pernah terjadi di 2019, 2017, khawatirnya kita meledaknya ini persoalan itu di 2024. Khawatirnya kita, tergantung misalnya kelompok ini apakah setelah dibubarkannya HTI, apakah setelah dibubarkannya FPI mereka semakin besar atau tidak. Itu di lain hal. Tapi dengan model komunikasinya hari ini kemudian HRS muncul dengan pernyataan-pernyataan seperti itu berarti dia sudah mempersiapkan diri di pertarungan berikutnya. Dia harus punya goalsnya, dia harus punya poin di pertarungan berikutnya, dan dia harus ada pada posisi pemenang. Gitu. Kalau tidak, maka sekali lagi kelompok apapun yang akan dia bangun nantinya pasti akan habis dengan sendirinya. Gitu. Jadi terkait persoalan pernyataan HRS yang sudah kita lihat tadi, pastinya akan menjadi diskusi yang panjang. Dan tinggal kita ikuti saja perkembangannya, muaranya HRS ke depan akan berada di posisi apa? Apakah berada di salah satu kandidat ini? Yang entah kita tidak tahu. Apakah berada di kelompoknya gerbongnya Anies, berada di gerbongnya Prabowo, atau malah berada di gerbongnya Ganjar? Kita nggak tahu soal itu. Hanya saja miris rasanya masih ada segelintir orang
yang yakin dan percaya dengan HRS setelah banyak persoalan-persoalan yang muncul dan menurut saya itu memecah belah umat. Nah, cukuplah misalnya beberapa peristiwa kelam yang pernah dihadapi oleh bangsa ini terkait persoalan konflik-konflik agama, konflik kesukuan dan lain sebagainya. Kita sudah selesai di persoalan itu. Tataran itu kita sudah selesai. Sehingga momentum politik berikutnya harapannya kita adalah jangan lagi menggunakan istilah-istilah yang kemudian mampu memunculkan riak-riak dari bawah. Contoh misalnya penguatan agama, contoh misalnya penguatan kesukuan, dan sebagainya yang pada akhirnya akan menyeret pribumi atau menyeret masyarakat kita ke isu-isu sara. Nah, saya pikir itu yang saya angkat pada video kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita semua, bahan diskusi untuk kita semua. Silakan meninggalkan catatan di kolom komentar. Kalau saya sempat, saya pasti akan balas semua yang berkomentar. Cukup, sekian. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.